Iya, pemirsa S&P 500 dan Nasdaq ditutup melemah pada perdagangan Senin kemarin karena adanya kenaikan dari yield US Treasury di Amerika Serikat dan prospek dari peningkatan inflasi. Dan ini memicu kekhawatiran terkait dengan pergerakan valuasi dari Wall Street. Ya, imbal hasil US Treasury 10 tahun naik menjadi 1,37%. Pada Senin kemarin, sejak awal Februari, yield surat utang Amerika bertenor sekitar 10 tahun mengalami kenaikan sekitar 26 basis poin dan mencatat kenaikan bulanan terbesar dalam 3 tahun. Indeks S&P 500 kehilangan 0,77% menjadi 3.876. Jatuh untuk sesi kelima berturut-turut di tengah pelemahan saham teknologi. Sementara saham Tesla merosot 8,6%. Ya, saham Big Tech berada di bawah tekanan dengan Apple, Amazon, dan Microsoft yang semuanya mengalami penurunan setidaknya 2%. Sementara kita tahu Dow Jones Industrial Average membalikan kerugian mengalami kenaikan tipis 0,09%. Ya, keperkasaan dari indeks blue chip Wall Street tersebut didorong oleh melambungnya saham Walt Disney sebesar 4,4%. Ya, kini semua mata tertuju pada Chairman Federal Reserve Jerome Powell yang akan memberikan kesaksian semi tahunannya tentang ekonomi di hadapan Komite Perbankan Senat pada Selasa ini. Komentarnya tentang suku bunga dan inflasi dapat menentukan arah pasar untuk pekan ini. Baik, kita akan cermati bagaimana pergerakan bursa di Amerika Serikat. Indeks S&P 500 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda melemah 0,77% pemirsa di level 3.876. Dan ini adalah kejatuhan untuk sesi kelima berturut-turut di tengah pelemahan saham teknologi. Sementara Nasdaq Composite Index anjlok 2,46% menjadi 13.533 karena saham Tesla yang melemah dalam 8,6%. Sementara Dow Jones kita lihat membalikan kerugian naik 0,09% di level 31.521. Ya, kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan harga komoditas minyak mentah dunia, di mana pemulihan produksi Amerika diprediksi lebih lambat. Minyak melesat hampir 4%. Ya, harga minyak mentah dunia meroket hampir 4% pada perdagangan Senin lalu, didorong adanya ekspektasi melambatnya produksi minyak di Amerika Serikat. Produsen Amerika Serikat menutup produksi minyak antara 2 hingga 4 juta barel per hari karena cuaca dingin di Texas dan juga negara bagian penghasil minyak lainnya. Serta kondisi dingin yang tidak biasa itu pun dapat merusak instalasi yang membuat output of Flint ini lebih lama dari ekspektasi. Ya, minyak mentah berjangka jenis Brent patokan internasional ditutup naik sekitar 2,33 dolar Amerika atau 3,7% menjadi 65,24 dolar Amerika per barrel. Sementara untuk patokan Amerika untuk jenis West Texas Intermediate atau WTI melompat 2,25 dolar Amerika atau 3,8% menjadi 61,49 dolar Amerika per barrel. Ya, langsung saja kita update dari pergerakan bursa di kawasan Eropa, di mana bursa saham di wilayah Eropa juga berguguran, pemirsa, di tengah adanya kenaikan yield obligasi Amerika Serikat. Di Jerman, indeks DAX melemah 0,31% menjadi 13.950. Kemudian FTSE Inggris turun 0,18% menjadi 6.612. Kemudian CAC 40 Prancis juga mengalami tekanan 0,11% di level 5.767. Ya, tekanan mulai berdampak nampaknya ke wilayah Eropa dengan adanya kenaikan yield Treasury di Amerika Serikat. Bagaimana dengan kawasan Asia? Ya, aksi jual surat utang ini akhirnya juga ikut merusak sentimen pasar regional. Yield US Treasury tenor 10 tahun yang telah mencapai 1,36% ini menjadi perhatian juga dari pasar Asia yang cenderung mengalami tekanan. Dan selain itu pemirsa, pasar saham Asia juga berubah arah melemah di tengah lonjakan harga komoditas logam yang fokus pada risiko pemulihan ekonomi global. Ya, MSCI Asia Pacific Index tidak termasuk pasar saham Jepang bergerak turun 0,96%.
Ya, kemudian kita akan update dari pergerakan bursa Asia. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, indeks Kospi Korea pagi ini dibuka melemah sekitar 0,97% ke level 3049. Pada perdagangan Senin kemarin, kita lihat Straits Times Singapura ditutup naik tipis saja 0,02% di level 2881. Kemudian Hang Seng Hong Kong turun 1,06% di level 30.319. Sementara kita lihat indeks Nikkei di Jepang tutup pada perdagangan hari ini. Baik, itu dia bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang kemarin kita lihat juga masih bertahan ya, mengalami penguatan hingga akhir perdagangan Senin atau naik sekitar 0,38%. Pada posisi 6.255 di mana investor asing justru melakukan net buy pemirsa 516 miliar dolar Amerika di pasar reguler. Baik, demikian update dari pergerakan bursa regional yang tengah mengalami tekanan dengan adanya kenaikan dari US Treasury. Begitu, apakah ini juga berdampak pada pembukaan market hari ini? Kita akan membahasnya di segmen berikutnya tentu dengan narasumber yang kompeten untuk membahas strategi investasi Anda. Usai jeda berikut ini. Pasar modal dihebohkan dengan aksi influencer dan selebriti yang membuka suara dan merekomendasikan saham di publik. Influencer atau public figure ini mulai berani berbicara di ruang publik, berani menginformasikan terkait portofolio saham. Itu bukan endorser atau influencer yang mempromot perusahaan tersebut. Kemarin kan gue cuma cerita pengalaman gue aja, ini bukan endorse, pengalaman gue aja. Intinya jangan. Kementerian Perdagangan mengungkapkan telah menangani sebanyak 37 kasus. Karena kondisi pandemi COVID-19 ini, masing-masing negara tentunya akan membuat kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat 3 pilar program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Kita lihat bahwa memang prioritasnya adalah wisatawan Nusantara, domestik. Jadi produk-produknya juga eventnya outdoor. Market hari ini sudah dibuka dan menghijau begitu. Anda ada di zona positif, akankah ini terus berlanjut? Saya masih mencermati untuk saham-saham ini ya, tambangan, saham alam putra nih ya. Asli kan kemarin belum naik, ini potensi naik. Senang sekali saya David San Opel dan dapat hadir menemani Anda dalam program spesial dialog webinar on TV. Setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Spesco adalah koperasi keren, baru, digital gitu kan, yang kita bisa IT. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening pemirsa, dan kita sudah tersambung melalui Lenzon bersama dengan Bapak Hans Kueh, beliau adalah Direktur PT Anugrah Mega Investama. Selamat pagi Pak Hans. Selamat pagi Pak. Ya, langsung saja kita akan cermati nih dengan informasi yang sudah disampaikan di segmen sebelumnya. Nampaknya market global saat ini tengah mengalami tekanan dengan adanya kenaikan dari imbal hasil dari pasar obligasi di Amerika Serikat dengan tenor 10 tahun begitu. Apakah ini menjadi salah satu indikasi bahwa next-nya begitu akan ada peralihan investasi Pak dari pasar saham masuk ke pasar obligasi di Amerika Serikat? Ya, jadi pertama harus kita lihat sebenarnya informasi naiknya yield government bond Amerika 10 tahun yang merupakan referensi dari banyak yield yang lain. Betul. Ini sebenarnya mereka mengekspektasi bahwa ekonomi Amerika akan segera pulih karena ada vaksin di sana, ada stimulus yang besar gitu ya. Apalagi minggu lalu didukung oleh statement dari Janet Yellen yang mengatakan biarpun ekonomi Amerika menunjukkan tanda-tanda pemulihan, mereka tetap butuh stimulus fiskal yang besar gitu. Nah, ini sudah menyebabkan naiknya yield karena orang berpikir bahwa kalau ekonomi Amerika pulih, yang terjadi adalah terjadi dorongan inflasi. Nah, kalau dorongan inflasi terjadi, bunga akan naik di jangka panjang gitu. Makanya 10-year government bond Amerika bergerak naik ke atas gitu.
Nah, ini jadi masalah karena 10-year government bond di Amerika itu jadi acuan gitu untuk kredit perumahan, pinjaman pelajar, kartu kredit di sana gitu. Jadi untuk per bulan lalu aja kurang lebih dia udah naik 0,6, mungkin sekarang udah 0,7% gitu ya kenaikan yield itu gitu. Nah ini tentu menyebabkan kredit rumah naik segitu. Ini tentu akan mengganggu pemulihan pertumbuhan ekonomi gitu. Selain itu, cost of fund dari perusahaan akan bergerak naik ke atas. Nah, ini jadi tekanan bagi Wall Street sendiri dan menyebabkan terjadi koreksi pada Wall Street sendiri gitu. Selain faktor itu, naiknya yield artinya harga obligasi bergerak turun ke atas, ke bawah gitu. Nah, ini tentu menyebabkan orang mempunyai pilihan. Kalau dia mau keluar dari pasar saham, dia bisa pindah ke pasar bond. Karena tentu 10-year government bond itu kan menunjukkan ekspektasi orang bahwa ini adalah suku bunga bebas risiko ya gitu. Jadi tentu ini jadi masalah sendiri bagi Wall Street sendiri. Makanya mereka mengalami tekanan turun ketika dia bergerak naik ke atas. Baik, dengan kondisi seperti ini Pak Hans berarti memang ada salah satu indikasi yang cukup kuat bahwa akan adanya pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Nah ini dia, yang perlu dicermati bagi para pelaku pasar modal sendiri bagaimana Pak Hans? Apakah tadi yang seperti saya katakan ada kekhawatiran switching investasi ke sana? Atau sebenarnya ini justru akan menjadi trigger juga nih bagi penguatan pasar modal di Amerika Serikat yang juga nanti akan berimbas terhadap pergerakan bursa di kawasan Eropa, Asia dan tentunya di dalam negeri? Ya, awalnya ketika kenaikan yield terjadi, ini memberikan signal pada kita bahwa di dalam jangka panjang ekonomi Amerika akan berubah dalam skala yang baik gitu. Kemudian pasar saham juga bergerak naik. Tetapi ketika yield itu terus bergerak naik, ini yang jadi masalah. Karena pertama, kredit di sana akan jadi mahal. Artinya karena dia jadi acuan, tentu suku bunga kredit tadi untuk kartu kredit, kemudian pinjaman pelajar, kemudian bunga KPR perumahan di sana bergerak naik. Ini tentu nggak baik bagi pemulihan ekonomi Amerika karena ekspektasi jangka panjang sudah mempengaruhi jangka pendek gitu. Tapi yang juga jadi masalah adalah opportunity bagi investor sendiri. Ketika dia melihat bursa Wall Street sudah tinggi, tentu dia merealisasikan profit mereka dan masuk ke obligasi Amerika, obligasi pemerintah Amerika gitu. Nah ini tentu nggak bagus gitu. Apa yang harus dicermati investor adalah memang dalam periode ini kemungkinan pasar saham agak sedikit tertekan turun dulu ke bawah gitu ya. Karena tentu ekspektasi orang tentang kenaikan pasar saham berkurang setelah kenaikan yang terjadi dari awal tahun kemarin gitu. Iya. Nah itu dia Pak Hans, berarti kalau misalnya di dalam negeri akan berdampak seperti apa? Karena kita lihat kan pergerakan indeks harga saham gabungan pada closing kemarin masih mencoba bertahan nih di zona positifnya begitu. Meskipun kita lihat penguatan sudah mulai tertahan. Apakah juga valuasi dari pergerakan di dalam negeri indeks begitu sudah cukup mahal begitu sehingga nanti akan terjadi profit taking kembali? Atau justru masih akan mencoba bertahan? Karena kita lihat investor asing masih melakukan net buy untuk sejumlah saham. Ya, kalau kita lihat sebenarnya udah dari 2 minggu lalu ya, pasar mulai mengeluarkan berita-berita bahwa sebenarnya apa yang ada di pasar ini sudah terdiskon semua. Ekspektasi orang tentang stimulus Amerika itu sudah terdiskon di pasar, kemudian vaksin yang terjadi itu sudah terdiskon di pasar. Mungkin dalam 2 minggu itu pasar sangat positif karena penurunan kasus COVID-19 ya, itu masih memberikan dorongan naik pada pasar ya. Jadi beberapa waktu lalu pasar masih cukup positif karena terjadi penurunan yang sangat signifikan pada kasus COVID-19. Tapi setelah dicermati penurunan kasus COVID-19 ini terjadi di seluruh dunia ini bukan karena vaksin yang benar-benar udah efektif, tetapi memang karena cuaca ekstrim yang terjadi sehingga pengetesan yang terjadi di banyak negara itu turun gitu. Yang kedua adalah kalau kita lihat lockdown ketat yang dilakukan banyak negara itu berhasil menekan COVID-19 turun ke bawah gitu. Nah, ke depan sentimen apa yang masih ada di pasar? Pertama, laba korporasi yang masih digantikan pasar. Kemudian, sekarang Kongres Amerika dan DPR Amerika itu berusaha meloloskan paket stimulus Amerika itu sebelum Februari berakhir. Nah, ini masih jadi sentimen positif yang masih dinantikan pasar sendiri gitu. Kemudian memang tren COVID-19 ini diperkirakan akan terus turun. Karena kenapa? Dunia dalam kampanye terbesar untuk vaksin gitu ya. Gitu. Di Amerika sendiri kita lihat sudah lebih dari 10% penduduk sana sudah divaksin gitu. Dan mereka menargetkan 100 juta orang divaksin dalam 100 hari pemerintahan Biden sendiri gitu. Dan yang kedua adalah abis ini kan ini musim dingin yang ekstrim di Amerika. Jadi pandemik kan harusnya kuat ketika musim dingin.
Tapi habis ini mereka akan masuk ke musim semi. Nah di musim semi ini virus biasanya lebih melemah gitu. Jadi tren COVID-nya masih bergerak turun ke bawah gitu. Oke, itu kata positif kita di sana. Baik. Berarti dari global sudah kita bahas, di dalam negeri juga menarik begitu dengan adanya Belit yang akan diharapkan bisa mengangkat sektor otomotif dan juga properti nih Pak, terkait dengan pelonggaran loan to value begitu dari Bank Indonesia. Kita akan sampaikan dulu informasinya Pak Hans. Ya, pemirsa, Bank Indonesia telah merelaksasi kebijakan uang muka kredit properti dan juga kredit kendaraan bermotor. Belit baru yang ditujukan untuk mendorong tingkat konsumsi dan permintaan masyarakat ini berlaku mulai 1 Maret hingga akhir tahun 2021. Bank Indonesia menyatakan kebijakan relaksasi loan to value atau financing to value akan semakin memperkuat pemulihan ekonomi dari sisi permintaan di masyarakat. Aturan baru ini berlaku mulai 1 Maret hingga akhir tahun 2021. Dari sisi perbankan, kemampuan bank juga masih tinggi dalam menyalurkan kredit di kedua sektor tersebut. Rasio kredit bermasalah atau NPL masih relatif terjaga seperti NPL kredit rumah tapak yang tercatat sebesar 2,6%, kredit rusun 2,5%, dan hanya NPL kredit ruko yang tinggi sebesar 5,1%. Adapun NPL kredit kendaraan bermotor seperti sepeda motor sebesar 3% dan kendaraan roda 4 yang di bawah 2%. Dengan demikian, kebijakan pelonggaran uang muka jadi 0% ini diharapkan memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia Juda Agung menilai kebijakan LTV atau FTV yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat membeli rumah atau kendaraan bermotor tanpa uang muka akan memperkuat proses pemulihan ekonomi tahun ini. Apalagi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan PPNBM 0% awal Maret nanti. PPNBM itu dinolkan, itu kan supaya lebih murah kan, kendaraan lebih murah, sehingga kalau kendaraan lebih murah ya lebih affordable gitu ya, sehingga demand untuk mendapatkan kredit juga semakin meningkat. Termasuk juga KPR ya, dengan LTV itu dinaikkan, artinya kan menjadi lebih affordable kan, dia bisa pinjam tanpa harus DP yang terlalu besar gitu kan. Jadi inilah upaya kita untuk mengadres masalah pertumbuhan kredit ini. Berdasarkan kajian Bank Indonesia, kebijakan pelonggaran LTV dapat meningkatkan kredit sekitar 0,5%. Adapun peningkatan harga properti residensial pada tahun ini mulai membaik, meski mayoritas masih didominasi oleh properti dengan kisaran harga 300 hingga 750 juta mencapai 25% dan properti harga 1,5 hingga 4 miliar rupiah sekitar 22%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Hans Kuy. Ya, Pak Hans, informasi yang menarik begitu. Belit baru juga dari Bank Indonesia. Setelah sebelumnya pajak penjualan begitu ya untuk barang mewah kendaraan bermotor pun juga sudah direlaksasi. Bahkan dalam 3 bulan pertama sudah dibebaskan atau 100%. Kemudian belit berikutnya sampai dengan 50% dan akhir tahun 25%. Ditambah lagi dengan uang muka ini atau down payment yang dibikin 0% untuk kendaraan bermotor dan juga sektor properti. Analisis Anda, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat pemerintah berusaha mendorong ekonomi ya untuk bisa keluar dari resesi yang sampai kuartal keempat kita masih tumbuh negatif gitu. Di kuartal 1 kita tahu pembatasan sosial yang diperpanjang sampai level mikro ini ya memang sedikit banyak itu pasti mempengaruhi perekonomian sehingga memang pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan kuartal 1 itu kembali negatif gitu. Nampaknya pemerintah berusaha mendorong itu. Pertama memang PPNBM diturunkan gitu ya, itu 0%, tapi itu nanti variatif karena ada kendaraan-kendaraan memang PPNBM-nya udah 0% sehingga tidak mengalami penurunan gitu. Sampai saat ini kan produsen mobil belum merilis harga baru mereka gitu ya, jadi itu mungkin nggak akan signifikan sekali karena sebagian mobil udah udah mengalami pemotongan harga yang mungkin lebih banyak daripada pemotongan PPNBM. Jadi kalau di double mungkin baru bisa mendorong pertumbuhan kendaraan gitu. Nah, upaya kedua yang dilakukan adalah pemotongan LTV ya, loan to value gitu ya. Tentu tujuannya adalah sekarang kalau kita lihat
yang terjadi di masyarakat itu dana pihak ketiga di perbankan itu bergerak naik ke atas. Gitu. Nah ini mengindikasikan orang itu nggak konsumsi gitu. Masyarakat kelas menengah ke atas itu tidak melakukan konsumsi cukup berarti. Jadi mereka lebih banyak di rumah. Terjadi switching pola konsumsi orang gitu. Jadi mungkin orang nggak beli baju baru gitu, karena mau kemana gitu. Terus nggak beli tas gitu, karena nggak bisa disiu-siu kemana gitu. Jadi terjadi penurunan pola konsumsi. Nah, salah satu yang harus dilakukan adalah mendorong kembali kelas menengah untuk melakukan consumption. Betul, Pak. Nah, kebetulan sektor perumahan dan sektor kendaraan ini punya banyak sektor turunan gitu ya. Properti punya 172 sektor turunan gitu. Artinya kalau sektor ini jalan, dia akan punya pengaruh cukup banyak gitu. Nah, oleh karena itu LTV-nya diturunkan untuk rumah pertama, kedua dan ketiga gitu. Jadi semua diturunkan gitu. Harapannya ini akan mendorong penjualan properti bergerak naik ke atas karena orang akan berpikir mengatakan ini LTV-nya lebih murah nih, bisa dilakukan pembelian gitu. Saya sebenarnya merekomendasikan ada strategi lain yang bisa pemerintah lakukan gitu ya. Pajak untuk penjualan rumah barunya itu yang diturunkan gitu ya. Karena jangan rumah second tapi rumah baru gitu, pajaknya diturunkan. Nah itu karena kalau pajaknya 5% gitu ada di penurunan itu cukup signifikan ya, karena harga properti kan cukup tinggi. Nah itu akan menimbulkan multiplier efek yang cukup besar ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan sektor properti, ada pajak juga yang mungkin direlaksasi begitu untuk sektor properti. Tadi ada pajak penjualan rumah baru yang justru Anda nilai ini akan lebih signifikan dampaknya ya untuk meningkatkan permintaan properti begitu Pak Hans? Ya, itu cukup signifikan karena orang akan melihat ini murah nih, ada periode murah, dia akan melakukan pembelian gitu. LTV bagus, tapi tentu kita ada kendala juga karena perbankan itu sangat hati-hati menyalurkan kredit ya. Memang ada batasannya, perbankan mana saja yang boleh memberikan DP 0% nih terhadap konsumen. Kita tahan dulu, nanti penjelasannya Pak Han di segmen berikutnya kita akan bahas bagaimana dengan emiten-emiten di dalam kedua sektor itu. Apakah boleh kita pilih-pilih dari sekarang atau tidak, kita bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Presiden Joko Widodo sempat menyoroti kelangkaan kedelai yang ada di Indonesia. Urusan yang berkaitan dengan tahu dan tempe, kedelai menjadi masalah juga karena tadi yang saya sampaikan. Bagaimana outlook UMKM di 2020 ini Pak Leona? Saya ingin mengajak terutama anak-anak muda bagaimana caranya supaya nantinya ini bisa berkooperasi dengan baik. Dan ini sudah dimulai. Transisi ke energi baru dan terbarukan tidak membuat industri energi fosil lantas surut. Seperti apa dampaknya terhadap sektor migas? Turunnya atau rendahnya harga minyak dan gas yang sangat drastis turunnya, adanya pandemi yang membuat terbatasnya pergerakan. Langkah yang dilakukan apa nih Pak? Hingga hari ini saya kira Brent hari ini sekitar 55. Ini sesuatu yang positif untuk industri yang itu kira. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Opening dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Hans Kui. Ya, Pak Hans, tadi sudah kita ulas ada dua sektor yang akan diuntungkan dengan adanya belit baru, tapi Anda juga masih bisa dikatakan cukup ragu-ragu begitu. Akankah ini efektif ya untuk mendorong dari kenaikan kedua sektor tadi? Karena kita tahu ada beberapa yang sudah dilakukan, tapi yang Anda minta justru adalah pajak penjualan rumah baru begitu yang akan lebih mendongkrak lagi. Karena kita tahu di sektor otomotif ada PPNBM yang sudah dipangkas, kemudian DP-nya sudah dibikin 0%. Sementara dari sektor properti sepertinya masih ada tambahan semacam kita tahu dorongan lagi Pak
yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana? Kita lihat sektor propertinya dulu nih. Nanti kita akan ulas segmen ini bagaimana dengan emiten-emiten juga yang berada di properti dan juga otomotif. Pak Hans, silakan. Ya, sektor properti akan positif ya. LTV 0%, tentu ini akan menyebabkan orang berusaha berspekulasi untuk pembelian properti ya. Oke. Jadi diperkirakan penjualan properti itu kan bergerak naik ya. Kalau kita lihat ekspektasi dari Bank Sentral sendiri itu ada kenaikan kurang lebih 5-7% ya kredit properti ekspektasi mereka. Jadi kalau kita perkirakan kemungkinan penjualan properti bisa naik 11-13%-an ya akibat dari kebijakan LTV sendiri gitu. Jadi orang kan punya uang. Sekarang kalau mereka mau membeli properti ini kesempatan juga ya bisa memanfaatkan loan to value yang relatif rendah gitu. Jadi ini tentu akan jadi sentimen positif. Tapi di sisi lain yang jadi perhatian itu demand mungkin naik, tapi bank sendiri akan ekstra berhati-hati juga ya, karena dia tentu menyalurkan kredit ini nggak bisa sembarangan, karena memang harus kita akui dana pihak ketiga di perbankan naik, tetapi kan bank juga banyak mengalami penurunan laba akibat dari upaya mereka menambah pencadangan potensi kredit bermasalah gitu ya, dan mereka tentu ingin NPL mereka naik gitu. Memang aturan ini kan cuma boleh bagi bank-bank yang NPL ini di bawah 5%. 5%, gitu. Betul Pak. Ya, tapi rata-rata bank ini kan terbantu oleh POJK ya, yang membantu mereka melakukan restrukturisasi gitu. Jadi tentu kita lihat bank akan hati-hati gitu dalam menyalurkan kredit sendiri. Baik, berarti kalau kita cermati dengan kondisi seperti ini, adakah emiten-emiten sektor properti yang bisa Anda rekomendasikan untuk para investor? Apakah juga ini investasinya jangka pendek atau justru jangka panjang, Pak Hans? Ya, emiten yang banyak bergerak di perumahan ini akan lebih diuntungkan ya, seperti Pakwon gitu ya, ini bagus, kemudian CTRA, kemudian BSDE ya, kemudian ada Alam Sutra, kemudian Sumarekon. Nah ini beberapa emiten yang memang bagus ya, karena mereka banyak bergerak di perumahan yang diperkirakan akan mengalami lonjakan permintaan sesudah aturan LTV ini diturunkan gitu. Baik Pak Hans, ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, juga kita akan sampaikan bagaimana dengan pembukaan market hari ini, dan indeks harga saham gabungan juga nampaknya masih bertahan di zona positif begitu Pak Hans. Sebenarnya apa sih yang menjadi trigger bahwa IHSG ini masih terus bertahan di zona positif, meskipun kita lihat penguatan kan kemarin sudah mulai tertahan begitu, dan sekarang pun menjadi 0,11%. Apakah juga tekanan jual akan terjadi atau tidak dengan beragam sentimen, dengan beragam kebijakan stimulus yang diberikan oleh pemerintah baik dari fiskal maupun moneter, Pak Hans? Ya, ini kita lebih di faktor dalam negeri ya. Jadi setelah suku bunga diturunkan gitu ya, kemudian ada kredit LTV yang bergerak ke 0%, kemudian PPNBM, jadi di dalam negeri relatif positif gitu. Tapi kita harus akui memang dari beberapa hari terakhir ini setiap kali indeks naik cukup banyak, kemudian sore-sore udah profit taking. Betul Pak Hans. Banyak orang khawatir bahwa kenaikan indeksnya nggak terlalu kuat gitu. Dengan posisi sekarang sih kita lihat kenaikan indeks relatif agak tipis ya di pagi ini. Betul Pak Hans. Sangat rawan aksi profit taking yang terjadi di pasar. Oke, rawan profit taking berarti harus hati-hati bagi pemirsa investor trader yang sudah memiliki portofolio begitu Pak Hans? Iya betul. Jadi ini ya karena pasar akan swing dulu ya, karena sejujurnya harus diakui bahwa pasar Wall Street itu mulai mengalami koreksi, kemudian yang ada di kita ini benar-benar ekspektasi bahwa pandemi akan berlalu, vaksin harusnya lebih cepat bergerak gitu ya. Tadi tingkat penyuntikan kita sendiri baru 1,2 juta orang gitu ya. Padahal kalau kita mau mengejar target dalam 1,5 tahun menyelesaikan vaksin nanti, kita minimal butuh 500.000 per hari gitu ya, yang dilakukan gitu. Jadi di fase kedua yang pemerintah lakukan ini, kita harapkan ada akselerasi percepatan vaksin yang terjadi. Oke Pak Hans. Dengan beberapa rekomendasi yang Anda katakan untuk sektor properti, ada Pewon, CTRA, BSD, dan Asri, apakah rekomendasinya semua buy atau buy on weakness Pak Hans? Ya, saat ini rekomendasinya rata-rata buy dulu ya saat ini. Tapi memang kalau secara teknikal memang sebagian saham ini kan udah bergerak naik ya sesudah beberapa isu yang terjadi. Jadi mungkin lebih baik untuk buy on weakness ya di saham-saham ini gitu. Baik, buy on weakness ya. Ya, rata-rata kayak CTLA itu kan di Bollinger Band atas ya. Kemudian beberapa indikator udah menunjukkan level di atas gitu. Jadi kalau mau beli sebenarnya
lebih baik di 1015, 1050 ini CTRA bisa kita lakukan akumulasi beli. Oke, berarti memang dengan kondisi seperti ini rata-rata semua sektor properti bisa dikatakan sudah mengalami kenaikan dalam pergerakan 1 bulan saja, kenaikannya sudah cukup kencang ya Pak Hans. Jadi memang sudah cukup hati-hati, jadi kalau mau masuk ya menunggu di harga bawah saja seperti BSD yang sedang mengalami tekanan, P1 yang bergerak stagnan, demikian juga dengan CTRA begitu Pak Hans. Jadi tetap harus hati-hati, buy on request terus di keep jangka panjang atau kita trading untuk jangka pendek Pak Hans? Ya, dengan indeks posisi di 6.200, 6.300, kita pikir ini lebih baik trading jangka pendek ya. Gitu. Oke. Upside potensi relatif terbatas, biarpun ada kebijakan itu, kita pikir ada kenaikan 10%-an di sana, tapi itu kan untuk memperbaiki marketing sales yang terganggu selama ini gitu ya. Tapi kalau seandainya pemerintah menurunkan tarif pajak BPHTB ini yang 5% ya, dia perolehan harta atas tanah dan bangunan yang 5% diturunkan untuk rumah baru ini cukup signifikan ya, karena kalau 5% tarifnya, kalau harga rumah 1M kan ketahuan berapa tarif yang dibayar. Kalau diturunkan 0% dalam periode tertentu, penjualan rumah baru akan melonjak naik dengan sangat signifikan. Itu dia, berarti kita tunggu saja apakah pemerintah mau begitu ya memberikan salah satu stimulus selanjutnya dari sektor pajak di properti tadi ya untuk PPHTB-nya ya Pak Hans. Baik, kita sampaikan dulu ada beberapa emiten update juga ini untuk pemirsa IGX Channel Pak Hans, dan kita akan sampaikan yang pertama pemirsa ada Bank CIMB Niaga dengan kode saham BNGA yang melaporkan perolehan laba bersih konsolidasi sebanyak 2 triliun rupiah di tahun 2020. Kemudian mendongkrak laba Itamara Nuraya atau IRRA mengubah model bisnis dari distributor menjadi pabrik alat kesehatan. Dan selanjutnya ada Sarana Meditama Metropolitan dengan kode saham SAME yang menetapkan harga saham rights issue Rp200 per unit saham. Sementara ada Kopiko, brand milik PT Mayora Indah dengan kode saham MYOR semakin mendunia dan menjadi sponsor drakor baru Vincenzo. Ya, kita akan update informasinya untuk Anda terkait dengan MYOR, di mana headline kali ini adalah seputar saham Mayora. Kita tahu produk makanan lokal kini kian mendunia dan salah satunya adalah Kopiko, brand milik PT Mayora Indah dengan kode saham MYOR yang menjadi sponsor drama Korea terbaru Song Joong Ki, Vincenzo. Ya. Dikutip dari bisnis.com, sebenarnya ini bukan pertama kalinya Kopiko, permen dengan ekstra kopi asli ini diperkenalkan di luar negeri. Kopiko sudah hadir di lebih 100 negara, bahkan produk Kopiko juga pernah dibawa NASA ke luar angkasa. Ya, kita tahu untuk menambah luas pangsa pasar, emiten dengan kode saham MYOR ini juga bekerja sama dengan salah satu rumah produksi di Korea Selatan menghasilkan serial drama yang dibintangi oleh aktor Song Joong Ki berjudul Vincenzo, di mana strategi ini dinilai akan cukup ampuh mengingat drama Korea kini makin digandrungi banyak kalangan di tanah air. Ya, selain disiarkan di stasiun televisi nasional Korea Selatan, yakni TVN, drama ini juga tayang melalui Netflix dan juga dapat ditonton dari berbagai negara. Saham MYOR pun bertahan di zona hijau di sepanjang perdagangan Senin kemarin, naik 1,1% menjadi 2.620. Dan berikut data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kinerja pada perdagangan kemarin naik 1,16% di level 2.620. Kinerja year to date-nya positif 34%, PE ratio 28 kali, market cap-nya mencapai 58,58 triliun rupiah. Baik, Pak Hans, kita lanjutkan kembali perbincangan. Ini menarik Pak Hans, kita coba kulik MYOR begitu ya, menggandeng salah satu rumah produksi di Korea Selatan untuk memproduksi drama Korea yang cukup digandrungi sebenarnya di tanah air. Analisis Anda Pak Hans untuk Mayora? Ya, memang kalau kita lihat pertama segmen Korea ini cukup menarik ya, artinya ini masuk untuk segala kalangan gitu ya, jadi banyak sekali ibu-ibu gitu ya menonton drama Korea gitu, sehingga kalau kita lihat segmen Mayora ini makanan kecil, kemudian Kopiko, segala macam yang dia miliki gitu. Memang target iklannya memang harusnya masuk ke ibu-ibu gitu ya. Jadi menurut saya strategi ini cukup bagus dilakukan korporasi gitu. Yang kedua, tahun lalu memang kinerja korporasi masih cukup positif ya, karena memang
dampak pandemik mungkin orang banyak di rumah, menyuruh makanan kecil juga banyak gitu ya. Jadi menurut kita saham ini masih cukup menarik gitu. Anda bisa rekomendasikan di level berapa untuk entry Pak Hans dan kemudian potensial upside yang bisa dicapai? Ya, kalau saya lihat Mayora sendiri ya saat ini harusnya level-level ini cukup menarik untuk melakukan pembelian ya, karena saham bergerak turun kemudian tes di bawah gitu. Mungkin kalau kita mau beli lebih baik saham ini kalau kita beli itu sampai 2650 gitu ya, dan bawahnya di 2510 gitu ya untuk akumulasi beli kita. Kemudian kita hanya cut loss di bawah 2500 gitu ya. Untuk target jangka pendek 2810 dan kemudian kalau bisa tembus itu mungkin sampai 2940 untuk Mayora sendiri. Wow, berarti masih Anda sarankan current price cicil beli saja sambil menuju level supportnya di 2510, kemudian ada potensi kalau misalnya ke 2500 cut loss saja ya Pak Hans ya untuk Mayora begitu ya. Jadi potensial upside yang bisa dicapai untuk jangka pendeknya pemirsa sampai dengan 2800, kemudian apabila breakout itu ada potensi menuju 2940 untuk Mayora, begitu ya Pak Hans? Betul. Baik, kita akan jeda kembali Pak Hans, nanti di segmen berikutnya kita akan bahas saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Pemerintah menegaskan bahwa di awal tahun 2021 ini tetap fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Kita melihat bahwa tren positif itu terjadi karena pertumbuhan kuartal ke kuartal itu sudah di 5,05%. Pemerintah memastikan akan mengubah bantuan sosial di wilayah Jabodetabek dari skema bantuan sembako menjadi bantuan langsung tunai. Otoritas Jasa Keuangan optimis pertumbuhan kredit perbankan akan mengalami perbaikan. Indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.389,834 mengalami penguatan di 0,26%, di mana secara keseluruhan belum mampu. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hans Kue, Direktur dari PT Anugrah Mega Investama. Ya Pak Hans, di segmen ini mungkin bisa disampaikan beberapa rekomendasi saham yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel dan dalam menyikapi perdagangan hari ini, apakah itu bisa kita lakukan untuk trading jangka pendek saja atau lebih kepada untuk investasi menengah panjang? Silakan Pak Hans. Ya, mungkin ini beberapa saham yang trading jangka pendek ya. Kita tertekan turun, kita pikir ada potensi beberapa saham ini bergerak menguat naik gitu. Lalu yang pertama kita rekomendasikan AALI ya. Kemudian ada Excel, MMCN, kemudian Trio gitu ya. Jadi ini saham-sahamnya.
Untuk Kak Ali sendiri bagaimana? Sedang mengalami tekanan tipis saja sebenarnya Pak Hans, 0,23% di level 11 ribuan. Begitu Alna, lebih kepada secara teknikal saja melihat dari pergerakan Astra Agro Lestari ini atau ada sentimen fundamental yang mendukung? Ya, kalau Astra Agro Lestari ini memang kalau kita lihat ada sebagian yang melihat bahwa potensi ada cycle naik dari harga komoditas akan ada di dunia gitu ya. Oke. Artinya mayoritas harga komoditas itu akan bergerak naik ke atas gitu. Ini didukung oleh, memang kalau kita lihat tadinya kan komoditas ini dulu sekali dari tahun 90-an sampai 2008 ya. Baik. Ketika Tiongkok tumbuh sangat signifikan, kemudian demand komoditas itu mulai turun dari 2012 sehingga grand super cycle komoditas itu sudah berakhir dari 2012 gitu. Nah, setelah itu kalau kita hitung kelihatannya udah 8 tahun ya berlalu, komoditas relatif rendah, ekonomi dunia pun relatif agak rendah ya pertumbuhannya, sehingga demand komoditas agak rendah. Nah, sesudah pandemik sekarang yang terjadi, ekonomi dunia kemungkinan akan digempur dengan banyaknya stimulus gitu, dan segala negara berupaya mendorong kembali ekonomi mereka tumbuh, sebagian dengan belanja infrastruktur dan berbagai kebijakan yang ada gitu ya. Sehingga kemungkinan demand komoditas ini kita lihat akan bergerak naik ke atas gitu. Baik. Nah, sehingga menyebabkan cycle naik pada harga komoditas. Nah ini AALI pun salah satu yang diperkirakan akan mendapatkan keuntungan karena dia sangat tergantung harga CPO gitu. Baik, short term Anda katakan Pak Hans, lebih kepada untuk rentang waktu berapa lama sih? Apakah current price boleh masuk di tengah pelemahan saat ini atau masih menunggu di harga supportnya? Ya, untuk pembelian kita rekomendasikan di 10.875 ya, jadi pelemahan bisa kita pakai untuk pembelian sampai 11.200 gitu. Tapi kita akan cut loss di bawah 10.650. Target kita adalah di jangka pendek 11.500 sampai 11.750 untuk Astra Agro Lestari sendiri. Oke. Berarti level-level saat ini cicil beli sampai dengan 10.875 masih boleh begitu ya Pak Hans? Ya. Oke, itu dia short term sampai dengan 11.500. Kemudian ada Excel Axiata juga ini. Ada apa dengan Excel? Excel sebenarnya kalau kita lihat ya memang sektor komunikasi ya, sudah sahamnya agak tertekan turun sebelumnya, kita pikir ini waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi beli kembali untuk Excel ya, setelah penurunan yang cukup panjang dari Desember nampaknya penurunan sudah terjadi. Jadi kita rekomendasikan akumulasi beli di 2.120 sampai 2.170 untuk Excel, kemudian cut loss di bawah 2070, target kita adalah 2.250 sampai 2.370 ya untuk Excel. Baik, itu dia dengan penguatan sudah 1,4%-an begitu Pak Hans. Apakah ini masih oke Pak kita riding dengan kenaikan dari Excel? Ya tentu kita bisa spekulatif saat ini, nanti kalau ada peluang lagi kita averaging lagi untuk Excel untuk pembelian karena level sudah cukup di bawah ya, jadi ini peluang untuk melakukan pembelian. Baik, itu dia untuk Excel Axiata, pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDX dan selanjutnya ada MNCN yang hari ini sudah mulai rebound kembali Pak Hans. Lebih kepada karena teknikal saja beberapa waktu terakhir mengalami tekanan jual, kemudian sekarang potensial upside sudah mulai terbentuk. Ya betul. Jadi MNCN ini tadinya udah bergerak turun ya, dari pertengahan Desember, akhir Desember dia udah turun, beberapa swing yang terbentuk memang membentuk tren turun. Tapi saat ini nampaknya dia hit ke bottom ya, dan kita lihat ada potensi untuk upside kembali di MNCN. Jadi kita rekomendasikan beli gitu ya, 1.010 sampai 1.070 gitu. Kemudian cut loss di bawah 990 gitu ya. Target kita adalah 1.110 sampai 1.135 gitu ya. Oke, 1.135 ya. Itu range pergerakan untuk jangka pendek MNCN. Berarti kalau sekarang di 1060 masih dalam rentang pembelian MNCN begitu ya Pak Hans? Betul. Oke, itu dia MNCN peluang ke 1110 sampai dengan 1135 dan selanjutnya ada serial juga yang Anda rekomendasikan Pak Hans. Ya. Serial sebenarnya kalau kita lihat sudah penurunan paling bawah itu ada di Februari kemarin ya. Jadi level jangka pendeknya di awal Februari, kemudian dia naik, kemudian kembali koreksi. Ini kelihatan mulai membentuk pola uptrend kembali gitu ya, dan potensi untuk swing naik ke atas gitu. Karena itu kita rekomendasikan beli 240 sampai 252 gitu ya. Cut loss di bawah 235, target kita 264 sampai 270 untuk serial sendiri.
Baik, itu dia Sri Rezeki Isman yang masih ada potensial upside karena memang apakah pasar ekspornya tidak terganggu dengan adanya pandemi COVID-19 atau ada trigger lain nih Pak Hans? Saya pikir semua pasti ada gangguan akibat pandemi, tapi Sri ini memang dia supply pakaian militer dan kualitas yang dihasilkan baik gitu ya. Jadi menurut kita Sri salah satu masih pilihan yang terbaik ya dari perusahaan tekstil yang ada. Baik, itu dia potensial upside sampai dengan 270. Tapi kalau kita bicara short term-nya saja, apakah lebih kepada untuk pekan ini saja atau bisa untuk rentang 1 bulan, Pak Hans? Ya ini rekomendasi saya rata-rata untuk jangka pendek ya, dalam 1 sampai 2 minggu gitu ya. Jadi baik. Kalau nggak mencapai target bisa switching ke saham-saham yang lain. Oke, itu dia pilihan investasi untuk investasi jangka pendek juga menyikapi fluktuasi dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Tentunya ada Astra Agro Lestari, kemudian Excel Axiata, MNCN, dan Sri Rezeki Isman dengan rekomendasinya rata-rata current price sampai dengan menyusul posisi supportnya, itu kemudian potensial upside-nya juga masih menarik untuk jangka waktu 1 sampai dengan 2 minggu ke depan. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada pemirsa IDXL. Pak Hans, terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan dan juga analisisnya serta rekomendasi yang Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak Hans. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Pak, ya demikian perbincangan kami bersama dengan Pak Hans Kue. Beliau adalah Direktur dari PT Anugrah Mega Investama. Di segmen berikutnya kami masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Presiden Jokowi disuntik vaksin Sinovac, pemerintah resmi menggelar vaksinasi nasional. Public figure ternama Raffi Ahmad menjadi artis atau selebritis layar kaca pertama yang mendapatkan penyuntikan vaksin Sinovac. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai. Hari ini tenaga kesehatan mulai menerima vaksinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Pemerintah menegaskan tetap fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Kunci dari kesuksesan Hulu Migas Indonesia ke depan ini apa Pak? Fleksibilitas fiskal yang akan dikeluarkan untuk menjaga keekonomian. Investor akan datang itu saja. Oke Pak. Ekonomiannya terjamin. Pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden diyakini akan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pertama dari melemahnya IHSG di hari ini, pemirsa, industri turun 2,43%. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam ini mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Saham Antam minus 6,73%, level 3.000-an sudah ditinggalkan. Dijadikan sebagai salah satu alasan atau momentum untuk orang take profit ya, gitu ya. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah informasi dari emiten pasar modal dan pemirsa. Untuk mendongkrak kinerja di tahun ini, PT Indika Energi Tbk telah mengalokasikan belanja modal sebanyak 130,7 juta dolar Amerika di tahun 2021, di mana jumlah ini lebih tinggi dibandingkan 100 juta dolar Amerika Serikat pada tahun lalu.
Dengan estimasi kurs Rp14.000 per dolar Amerika Serikat, maka Capex 2021 setara dengan 1,83 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, alokasi utama sebesar 80 juta dolar Amerika atau setara 1,12 triliun untuk kebutuhan PT Petrusa Tbk atau PTRO. Sebanyak 14,3 juta dolar Amerika atau setara 200,48 miliar rupiah untuk Interport dan 12,9 juta dolar Amerika atau 180,85 miliar rupiah untuk PT Kideko Jaya Agung. Dikutip dari berbagai sumber, Head of Corporate Communication Indi, Ricky Fernando menyebutkan pihaknya menargetkan peningkatan produksi batubara pada tahun 2021 sekaligus mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure untuk berbagai lini bisnis. Selain itu, Indi juga menargetkan produksi batubara mencapai 31,4 juta ton pada 2021 ini. Jumlah tersebut sedikit meningkat dari target 2020 sebesar 30,95 juta ton. India akan memanfaatkan momentum pelarangan impor batu bara yang dilakukan China terhadap Australia. Kondisi ini dinilai dapat menjadi sentimen positif untuk emiten sektor pertambangan batu bara. Berbagai sumber, Aidek Syarif. Ya, beralih ke informasi emiten berikutnya. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan kode saham SMCB tahun ini akan lebih meningkatkan inovasi produk dari perseroan yang memiliki nilai tambah sebagai solusi bagi sektor konstruksi. Hal ini dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang berkualitas dengan penerapan protokol kesehatan. Dikutip dari berbagai sumber, Presiden Direktur SBI Aulia Mulki Umar mengatakan dalam menyikapi dampak pandemi yang cukup panjang, perseroan harus lebih mampu melakukan mitigasi 2021. Untuk itu, pihaknya menetapkan fokus pengembangan nilai tambah dan menghadirkan solusi inovatif guna memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat, mudah, berkualitas, sekaligus dengan penerapan protokol kesehatan. Kinerja tahun lalu cukup terpengaruh oleh kondisi pandemi yang mengalami peningkatan jumlah kasus. Selain itu, pemerintah juga fokus mengalihkan pendanaan pada pencegahan COVID-19 yang membuat performa pasar semen domestik terdampak. Di 2020, SMCB mencatatkan adanya penurunan volume penjualan di pasar domestik sebesar 11,6%. Dari 11,9 juta ton pada 2019 menjadi 10,5 juta ton pada tahun lalu. Namun untuk pasar ekspor, SMCB mengalami kenaikan penjualan dari 502 ribu ton pada 2019 menjadi 1,5 juta ton pada tahun lalu atau melonjak 198,1%. Penurunan volume ini berdampak pada penurunan pendapatan dari 11,1 triliun rupiah pada 2019 menjadi 10,1 triliun rupiah pada tahun 2020 atau turun 8,6%. Meski demikian, SMCB mampu meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak penghasilan dan akhirnya mencetak laba bersih dari 499 miliar rupiah pada 2019 menjadi 651 miliar rupiah pada 2020 atau sebesar 30,4%. Berbagai sumber, Aidek Channel. Ya, pemirsa, demikian market opening untuk edisi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk investasi Anda. Tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.